Siapakah yang membangun Ka'bah? Ka'bah merupakan kiblat umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Namun pada riwayatnya, Ka'bah berkali-kali rusak sehingga harus berkali-kali dibongkar sebelum dibangun kembali. Riwayat Ka'bah. Ka'bah awalnya dibangun oleh Nabi Adam dan kemudian anak Nabi Adam, Syis, melanjutkannya. Saat terjadi banjir Nabi Nuh, Ka'bah ikut musnah dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun kembali. Al-Hafiz Imamuddin Ibnu Katsir mencatat, riwayat itu berasal dari ahli kitab Bani Israel. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim pernah rusak pada masa kekuasaan kabilah Amalek. Ka'bah dibangun kembali sesuai rancangan yang dibuat Nabi Ibrahim tanpa ada penambahan atau pengurangan. Saat dikuasai kabilah Jurhum, Ka'bah juga mengalami kerusakan dan dibangun kembali dengan meninggikan fondasi. Pintu dibuat berdaun dua dan dikunci. Pada masa Qusay bin Kilab, Hajar Aswad sempat hilang diambil oleh anak-anak Mudar bin Nizar dan ditanam di sebuah bukit. Qusay adalah orang pertama dari bangsa Quraisy yang mengelola Ka'bah selepas Nabi Ibrahim. Di masa Qusay ini, tinggi Ka'bah ditambah menjadi 25 hasta dan diberi atap. Setelah Hajar Aswad ditemukan kemudian disimpan oleh Qusay hingga masa Ka'bah dikuasai oleh Quraisy pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membantu memasangkan Hajar Aswad itu pada tempat semestinya. Dari masa Nabi Ibrahim hingga ke bangsa Quraisy terhitung ada 2645 tahun. Pada masa Quraisy ada perempuan yang membakar kemenyan untuk mengharumkan Ka'bah. Iswah Ka'bah pun terbakar karenanya, sehingga juga merusak bangunan Ka'bah. Kemudian terjadi pula banjir yang juga menambah kerusakan Ka'bah. Peristiwa kebakaran ini yang diduga membuat warna Hajar Aswad yang semula putih permukaannya menjadi hitam. Untuk membangun kembali Ka'bah, bangsa Quraisy membeli kayu bekas kapal yang terdampar di pelabuhan Jeddah, kapal milik bangsa Rum. Kayu kapal itu kemudian digunakan untuk atap Ka'bah dan 3 pilar Ka'bah. Pilar Ka'bah dari kayu kapal ini tercatat dipakai hingga 65 Hijriah. Potongan pilarnya tersimpan juga di museum. 49 tahun sepeninggalan Nabi yang wafat pada 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, Ka'bah juga terbakar. Kejadiannya saat tentara dari Syam menyerbu Makkah pada 681 Masehi, yaitu di masa penguasa Abdullah bin Az-Zubair, cucu Abu Bakar yang berarti juga keponakan Aisyah. Kebakaran pada masa ini mengakibatkan Hajar Aswad yang berdiameter 30 cm itu terpecah menjadi 3. Untuk membangun kembali seperti masa-masa sebelumnya, Ka'bah diruntuhkan terlebih dahulu. Abdullah Az-Zubair membangun Ka'bah dengan 2 pintu. Satu pintu dekat Hajar Aswad, satu pintu lagi dekat sudut rukun Yamani, lurus dengan pintu dekat Hajar Aswad. Abdullah bin Az-Zubair memasang pecahan Hajar Aswad itu dengan diberi penahan perak. Yang terpasang sekarang adalah 8 pecahan kecil Hajar Aswad bercampur dengan bahan lilin, kasturi, dan ambar. Pada 693 Masehi, Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi berkirim surat ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah yang mulai menjadi khalifah pada 692 Masehi, memberitahukan bahwa Abdullah bin Az-Zubair membuat 2 pintu untuk Ka'bah dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Hajjaj ingin mengembalikan Ka'bah seperti di masa Quraisy. 1 pintu dan Hijr Ismail berada di luar bangunan Ka'bah. Maka oleh Hajjaj, pintu kedua yang berada di sebelah barat dekat rukun Yamani ditutup kembali dan Hijr Ismail dikembalikan seperti semula, yakni berada di luar bangunan Ka'bah. Akan tetapi, Khalifah Abdul Malik belakangan menyesal setelah mengetahui Ka'bah di masa Abdullah bin Zubair dibangun berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Di masa berikutnya, Khalifah Harun ar-Rasyid hendak mengembalikan bangunan Ka'bah serupa dengan yang dibangun Abdullah bin Az-Zubair karena sesuai dengan keinginan Nabi. Namun Imam Malik menasihatinya agar tidak menjadikan Ka'bah sebagai bangunan yang selalu diubah sesuai kehendak setiap pemimpin. Jika itu terjadi, menurut Imam Malik akan hilang kehebatannya di hati kaum mukmin. Pada 1630 Masehi, Ka'bah rusak akibat diterjang banjir. Sultan Murad Khan IV membangun kembali sesuai bangunan Hajjaj bin Yusuf hingga bertahan 400 tahun lamanya pada masa pemerintahan Abdul Aziz. Sultan inilah yang memulai proyek pertama pelebaran Masjidil Haram dan hingga saat ini Ka'bah masih berdiri dengan keagungan dan keindahannya. Semoga kita bisa berangkat menunaikan panggilannya. Amin ya rabbal alamin.